Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal Mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan BPKP yang berkenan hadir membersamai kita semua pada pagi hari ini, Hadratal Afadil, rekan-rekan pengurus Bintal dan Ar-Raqib yang kami hormati, hadirin hadirat, rekan-rekan semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang berbahagia ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya kepemudaan, jiwa muda bisa hidup pada diri siapapun yang dia baik berusia betul-betul masih muda ataupun yang berusia lanjut, asalkan dia pribadi yang selalu hijau. Kalau di dalam suratul Kahfi itu disebutkan innahum fityatun, mereka adalah para pemuda. Kemudaan itu ya berarti masih hijau. Hijau itu artinya masih produktif, masih terus tumbuh, masih terus berakar, masih terus mekar dan berbuah. Ya, karena dia hijau. Hijau itu warna klorofil, ya, tempat dilangsungkannya fotosintesis tumbuhan yang merupakan kunci dari adanya sumber energi di bumi kita ini. Jadi secara asasi, ya, bagaimana seorang masih hijau, masih produktif, dia adalah orang muda, dia adalah para pemuda. Kemudaan itu juga yang kemudian menjadikan dia, ya, karena masih hijau. Kalau dalam peribahasa, masih hijau itu artinya tidak berpengalaman, ya. Tetapi tidak berpengalaman itu memiliki keuntungan tersendiri di dunia yang berubah secara cepat, di dunia yang disruptif seperti era kita hari-hari ini. Karena orang berpengalaman, ya, kata Stephen Covey, adalah orang yang cenderung menghadapi masalah baru dengan cara lama. Sedangkan orang-orang yang masih hijau, orang-orang yang tidak berpengalaman, mereka lebih mungkin untuk melakukan breakthrough, untuk melakukan satu proses terobosan. Dan itulah yang terjadi pada 28 Oktober, ya, yang kemudian kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Apa yang kemudian dilihat oleh para pemuda saat itu adalah mereka belajar dari yang sudah terjadi. Jadi kan ada orang itu yang belajar dari pengalamannya sendiri. Dia learning by doing, ya, trial and error dengan apa yang dia lakukan. Dia belajar. Itu orang yang bijak, ya, bisa belajar dari dirinya sendiri. Tapi orang yang lebih keren lagi adalah orang yang belajar dari pengalamannya orang lain. Maknanya adalah dia tidak perlu mengalami kegagalan seperti yang dirasakan oleh orang lain,
Dia cukup mengambil ibrahnya, pelajarannya, kemudian dia melakukan terobosan dari situ. Inilah yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia pada tahun 1928 yang sangat bersejarah itu, di mana mereka, para pemuda dari Yogyakarta, Yong Sumatera, Yong Celebes, ya, Yong Islametenbon, ya, dan seterusnya. Ini melihat ada satu yang absen dari perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan tidak pernah berhenti, artinya perlawanan terhadap penjajah di berbagai daerah terus terjadi. Silih berganti, satu dan yang lain, patah tumbuh hilang berganti, ya, mati satu tumbuh seribu seperti yang dikatakan oleh para pahlawan kita. Tetapi ada satu unsur yang sangat penting, itu absen dari perjuangan, absen dari perlawanan kepada kezaliman dan penjajahan. Apa itu? Persatuan. Dan itulah yang kemudian menjadi concern para pemuda tersebut. Sehingga mereka menelurkan apa yang disebut sebagai Sumpah Pemuda, sebagai satu slogan yang sangat kuat untuk mengikat persatuan. Ini menunjukkan kemudaan itu kejelian, ya, untuk menangkap satu yang absen dari apa yang sudah seharusnya berjalan, apa yang sudah sekian lama berjalan, perjuangan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangkap ada gejala yang hilang dari masyarakat Quraisy dan bangsa Arab pada umumnya, sehingga mereka begitu ketinggalan jauh, ya, dalam berbagai hal dibandingkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ada Romawi yang adidaya, ada Persia yang sangat kuat. Sementara di Jazirah Arab, jumlah antara orang yang menetap dengan orang yang berpindah-pindah, dengan orang-orang yang nomaden, itu masih lebih banyak orang yang hidup dengan berpindah-pindah. Itu dari sisi lahiriah. Dari sisi ruhaniyah, ada kekosongan yang sangat luar biasa terjadi pada bangsa Arab saat itu. Mereka kehilangan arah dari keimanan kepada Rabbnya Ka'bah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang bertahan tinggal sisa-sisa ritual kosong yang kemudian sudah diisi oleh kepercayaan-kepercayaan kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Dan ini mempengaruhi gerak hidup seluruh bangsa Arab, di mana perpecahan terjadi karena mereka berbeda-beda sesembahan, karena mereka berbeda-beda kepentingan, karena mereka kemudian saling mengunggulkan suku, ta'assub jahiliyah satu sama lain, karena mereka begitu mudah menumpahkan darah, karena mereka begitu mudah menghinakan kemanusiaan, perbudakan, terjadi perzinaan, ya, khamar menjadi satu kebiasaan, kemudian judi, mengundi nasib dengan panah dan lain sebagainya. Ini menjadi gejala-gejala yang dirasakan sangat merusak. Rasulullah SAW tampil dengan gagasan perubahan berupa tauhid, berupa persatuan dari penyatuan sesembahan, bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesatuan dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya semua orang beriman itu bersaudara. Dan dua unsur inilah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ukhuwah, persaudaraan di antara sesama orang-orang beriman, yang akan membentuk satu identitas baru dan bahkan sebuah peradaban baru yang dimulai di Madinah pada tahun ke-13 kenabian atau tahun pertama Hijriah. Para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 ini demikian pula menangkap ada satu yang hilang dari seluruh perjuangan dan perlawanan terhadap penjajahan yang terjadi di penjuru Nusantara saat itu. Yang mereka diikat oleh kesatuan nasib, dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa Barat. Sebelumnya tentu sudah ada pengalaman dengan Portugis, dengan Spanyol, pengalaman dengan Perancis, pengalaman dengan Inggris. Tapi yang eksis pada saat itu adalah bangsa Belanda. Sehingga kesatuan nasib seluruh yang terbentang antara Sabang di ujung barat Nusantara
sampai ke Merauke di ujung timurnya ini, seharusnya ya para pemuda ini menangkap, seharusnya dijadikan sebagai satu alasan untuk mengikat persatuan. Persatuan adalah yang absen dari perjuangan bangsa Indonesia selama berabad-abad. Orang Aceh berjuang untuk sukunya, orang Batak demikian pula, orang Minangkabau, orang Melayu, orang Jambi, Palembang, orang Jawa, orang Sunda, orang Banjar, orang Dayak, orang Bugis, orang Makassar, orang Samawa, orang Bima, ya, orang Sasak, orang Bali, orang Madura, orang Maluku, dan orang Papua. Identitas-identitas kesukuan mereka selama ini telah menyekat mereka dari melihat sebuah gambaran besar tentang musuh bersama, tentang peluang untuk menjadikan musuh bersama ini sebagai titik tolak persatuan yang akan kemudian menjadikan kekuatan perjuangan berlipat-lipat. Inilah yang kemudian dilihat oleh para pemuda ini. Dengan wawasan mereka yang luas, mereka kemudian mencetuskan ikrar yang mungkin dianggap sebagai satu kalimat-kalimat yang sederhana. Tetapi bangsa Indonesia akhirnya hari ini mengakui bahwa kalimat-kalimat itu meletakkan satu dasar yang sangat penting bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai sekarang. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia ya, mengaku bertanah air, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kalimat ini kalimat yang sangat bertenaga, kalimat yang penuh energi. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Coba bayangkan pilihan diksi yang sangat luar biasa. Bertumpah darah yang satu. Artinya apa? Satu tekad untuk memberikan segalanya sampai tumpahnya darah. Untuk mana? Untuk tanah dan air yang kita injak bersama-sama ini, yang kita identitaskan bernama Indonesia. Masya Allah, teman-teman. Dulu saya tidak menyadari, kadang ada pergeseran pilihan kata yang sering digunakan untuk menyebut Sumpah Pemuda dengan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Padahal di naskah asli kita menemukan kata-kata bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Bayangkan kalimat ini, betapa powerfulnya, betapa penuh energinya. Mengatakan bertumpah darah yang satu. Kesiapan untuk mengorbankan segalanya. Kesiapan untuk memberikan segalanya. Kesiapan untuk bahkan mengorbankan sampai nyawa dengan tumpahnya darah. Kemana tumpahnya darah itu? Ke tanah air Indonesia. Tanah yang ada di bawah, air yang juga mengalir ke tempat yang rendah, itu adalah tempat kita menumpahkan darah kita. Kalimat yang sangat powerful, kalimat yang sangat luar biasa, kalimat yang sangat dahsyat menurut saya. Bagaimana ternyata ini bukan cuma soal pengakuan. Kalau kita menyanyi lagu ya, tanah air ku tidak kulupakan, itu ya. Ya kita menghayati itu, tetapi kalimat Sumpah Pemuda ini bahkan lebih dahsyat dengan mengatakan bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kepada rekan-rekan yang apalagi mengangkat sumpah nanti sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara, ya, tentu kalimat ini harus dihayati betul. Betapa kemudian kita punya satu referensi yang luar biasa untuk menumpahkan darah kita hanya demi tanah dan air yang satu, yaitu Indonesia. Tanah yang membentang dan air yang membentang dimanapun, di daratan, di lautan, di selat, di tanjung, di teluk, di sungai, di hutan, ya, di gunung. Semua bagian dari Indonesia pasti di situ ada tanah, di situ ada air, maka itu adalah tempat untuk menumpahkan darah kita.
perjuangan untuk memberikan segalanya kepada negeri kita tercinta. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Luar biasa kalimat ini. Saya takjub luar biasa pada kalimat ini. Inilah kalimat yang kemudian menggerakkan berbagai anasir perjuangan untuk kemudian memfokuskan ya apa-apa yang akan mereka berikan kepada satu kata Indonesia. Dari Indonesia yang dimaknai sebagai kepulauan Hindia yang dijajah oleh Belanda, yang membentang dari Sabang di barat sampai Merauke di timur. Ya, ini adalah tempat kita untuk menumpahkan darah kita. Hari-hari ini ketika banyak bagian tanah kita terjual, tergadai, ya, terambil hak-haknya, pengelolaannya oleh asing. Hari-hari ini ketika banyak bagian dari air kita, pengelolaannya, ya, sumber dayanya sampai ke bahkan kedaulatannya di perairan kita banyak juga lepas. Apa yang hendak kita berikan kita? Apa yang bisa kita tumpahkan darah di atasnya supaya kedaulatan itu kembali? Kita tumpahkan darah di atas tanah supaya tanah itu kembali berdaulat untuk negeri kita tercinta Indonesia. Kita tumpahkan darah di atas airnya supaya air itu kembali berdaulat bagi negeri kita tercinta Indonesia. Sebagai sebuah lembaga pengawasan, tentu lebih-lebih lagi rekan-rekan perlu menegaskan Sumpah Pemuda ini ke dalam dada. Dan resiko untuk menumpahkan darah itu, resiko untuk menumpahkan darah di atas tanah dan airnya Indonesia adalah resiko yang harus diambil oleh rekan-rekan semuanya. Allah bersama rekan-rekan, karena rekan-rekan juga memiliki Ar-Raqib. Allah adalah zat yang maha pengawas, yang mengawasi kita semuanya. Kalau kita menjadi pengawas, maka yakinlah bahwa hakikatnya kita sudah sedang diawasi oleh yang maha pengawas, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apakah apa yang kita awasi, hasil pengawasan kita cocok dengan hasil pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak, sungguh untuk mencocokkan antara pengawasan kita dengan pengawasannya Allah, kita layak untuk menumpahkan darah di atas tanah dan air Indonesia seperti yang disampaikan oleh para pemuda di tahun 1928. Tumpah darah di atas tanah dan air Indonesia. Yang kedua, rekan-rekan yang disayang Allah, persatuan itu diikat dengan kata-kata berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kalimat ini juga meneguhkan satu ikatan yang sangat luar biasa. Kalau tadi bertumpah darah adalah sumpah untuk berjuang, kali ini berbangsa adalah satu ikrar untuk menyatu, satu ikrar untuk merasa satu, kesatuan. Jadi aku bukan bangsa Aceh, sukuku Aceh, tapi bangsaku Indonesia. Aku bukan bangsa Jawa, sukuku Jawa, tapi bangsaku Indonesia. Disinilah didefinisikan ulang tentang kebangsaan kita. Selama ini kita mempersempit dan memperkecil kebangsaan kita, kata para pemuda di tahun 1928 itu, dengan ikatan-ikatan primordial. Maka ini saatnya membesarkan bangsa ini dengan ikatan kebangsaan yang jauh lebih besar, dengan mendefinisikan ulang apa yang selama ini kita sebut bangsa menjadi suku. Ini kan dalam taksonomi, dalam ilmu taksonomi adalah soal bagaimana melakukan reklasifikasi. Apa yang disebut suku? Apa yang disebut sebagai bangsa? Kita mendefinisikan keluarga, kemudian marga, ya,
kemudian trah kata orang Jawa, kemudian ada suku, kemudian ada bangsa. Keluarga, ada marga di atasnya, mungkin ada trah di atasnya lagi. Kalau orang Jawa trah itu karena lebih luas daripada marga. Marga itu biasanya satu jalur, baik itu patrilineal ataupun matrilineal. Kalau trah itu ikatan baik jalur ibu maupun jalur bapak, gitu ya. Trah, kemudian di atasnya suku. Nah, selama ini kita menganggap di atas trah atau di atas marga ada bangsa. Bangsa Batak, bangsa Banjar, bangsa Bugis, dan bangsa Makassar, yang bahkan bangsa Bugis dan bangsa Makassar mereka merasa begitu berbedanya sampai kemudian peperangan terjadi pada saat itu. Bangsa Jawa, bangsa Madura, ya, bangsa Sunda, bangsa Betawi. Kita melakukan redefinisi, reklasifikasi menjadi sebuah ikatan yang lebih besar, bahwa yang dimaksud dengan bangsa itu di atas suku. Jadi selama ini kita tidak merasa atau merasa suku dan bangsa itu satu. Sukuku Jawa, bangsaku Jawa. Tetapi kemudian kita menaikkan kebangsaan kita menjadi lebih besar, lebih luas, dengan perasaan senasib sepenanggungan, dengan perasaan yang sama sebagai bangsa yang sedang menghadapi penjajahan, gitu ya. Itu menjadi berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ada reklasifikasi, redefinisi dalam taksonomi kemanusiaan kita. Jadi, seluruh umat manusia, kita adalah bangsa yang besar, namanya bangsa Indonesia. Bahwa di bawah itu kita punya suku-suku yang berbeda, oke, ayo. Dan ini luar biasa, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan satu kejelian para pemuda Indonesia pada saat itu untuk melakukan sebuah sumpah dalam rangka mengikat seluruh bangsa Indonesia. Ya, jadi betul-betul diresmikan dalam ikrar sumpah ini satu taksonomi baru kebangsaan kita. Bukan bangsa-bangsa yang sama dengan suku, tapi bangsa itu lebih besar dari suku, mengikat semua suku yang ada di bawahnya, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maka kalau hari ini kita banyak yang mengelola negara, ya, oknum-oknum yang mengelola negara dengan kepentingan bahkan bukan kesukuan tapi golongan. Ini sungguh sesuatu yang sangat memalukan, karena golongan itu tentu bahkan lebih kecil daripada suku, lebih kecil daripada trah, lebih kecil daripada marga, gitu ya, dan lebih rendah nilainya daripada sekedar keluarga. Tetapi bagaimana kemudian kita kembali kepada semangat Sumpah Pemuda yang kedua ini, berbangsa yang satu. Apa yang kita lakukan adalah bukan untuk diri kita, keluarga kita, marga kita, trah kita, suku kita, tapi untuk kepentingan semua yang menyatakan sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai bangsa Indonesia dari seluruh manusia. Berbeda-beda suku, berbeda bangsa ini, berbeda suku, berbeda trah, marga, dan keluarga ini yang kemudian telah mengikrarkan kebangsaannya, nationality di dalam paspornya, di dalam KTP-nya, di dalam ID card-nya, bahwa dia adalah bangsa Indonesia. Ini yang kemudian menjadi kejelian para pejuang pada saat itu. Jadi rekan-rekan yang kelak akan mengangkat sumpah sebagai ASN juga, sejak sekarang dalam pengabdian kita kembali kepada konstitusi kita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam tugas-tugas yang dijalankan, jangan ada satu anasir pun dari bangsa yang dilebihkan atau dikurangkan, yang dirugikan dengan sengaja, yang dikorbankan, ditumbalkan untuk hal yang kemudian sangat kecil, sangat nista, kepentingan kelompok, sekelompok orang. Ini yang betul-betul harus dipegang oleh rekan-rekan semuanya. Kita telah melakukan redefinisi
ya reklasifikasi taksonomi kita di tahun 1928. Dan sejak saat itu kita telah mengaku sebagai bangsa Indonesia di atas semua suku, trah, marga dan keluarga kita. Tentu juga golongan kita. Maka itu yang harus kita pertahankan. Tidak boleh lepas sesuai amanat konstitusi kita, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Para pemuda di tahun 1928 ini menyadari upaya-upaya persatuan itu pasti ada kendala-kendalanya. Dan salah satu kendala mendasar adalah kendala komunikasi. Sehingga kenapa bahasa persatuan, bahasa Indonesia itu harus dijunjung tinggi, karena dia adalah wasilah untuk mempersatukan sebuah ikatan. Saya sampai hari ini takjub kepada yang merumuskan Sumpah Pemuda. Karena tadi, yang pertama adalah ikrar untuk berkorban. Tumpah darahnya di tanah air yang satu, Indonesia. Yang kedua adalah redefinisi dan reklasifikasi taksonomi. Kemanusiaan kita menjadi sebuah bangsa yang lebih besar daripada definisi selama ini tentang bangsa yang sama dengan suku. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian menjunjung satu wasilah, satu sarana yang akan memudahkan upaya perjuangan, upaya persatuan. Memutus kendala komunikasi, memutus kendala penyampaian pesan yang kemudian dipilihkan satu bahasa yang sederhana. Ya, bahasa Indonesia itu bahasa paling sederhana yang saya kenal. Jauh lebih sederhana daripada bahasa ibu saya, bahasa Jawa. Kita belajar bahasa Jawa itu kan belajar 3 bahasa sekaligus. Bahasa Jawa Ngoko, bahasa Jawa Madya, bahasa Jawa Kromo, begitu ya. Tapi coba bahasa Indonesia betapa egaliter. Tanpa bahasa Inggris punya tenses. Bahasa Indonesia tidak punya tenses, tinggal menambahkan keterangan waktu. Saya makan, saya sedang makan, saya kemarin makan, saya besok makan. Tinggal tambahkan keterangan waktu. Tidak perlu kemudian dengan bentuk kalimat yang diubah-ubah. Bahasa Indonesia, fi'il madhi, fi'il mudhari' sama. Tidak mengalami perubahan karena tenses. Beda dengan bahasa Arab. Beda dengan bahasa Inggris yang kemudian verbs-nya mengalami bentuk sederhana, ya, bentuk untuk waktu yang past tenses, bentuk ketiga sampai ke bentuk present continuous. Kita tidak. Dan kita tidak mengalami kesulitan untuk mengubah kata kerja karena perubahan subjek. Dia makan, saya makan, kamu makan. Bedakan dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris perubahannya masih sederhana, tapi berubah. I eat, she eats, he eats. Bandingkan yang lebih rumit, bahasa Arab. Antara dia makan, saya makan, kamu makan, mereka makan, kami makan, berubah semuanya. Betapa sederhananya bahasa Indonesia. Dan kesederhanaan itu adalah kekuatan. The power of simplicity dari bahasa Indonesia itu yang kemudian akan menjadi wasilah penguat bagi ikrar perjuangan dan ikrar persatuan kebangsaan tadi yang sudah disampaikan. Mereka, para pencetus Sumpah Pemuda, menurut saya betul-betul pemuda. Innahum fityatun. Mereka betul-betul pemuda-pemuda yang luar biasa. Dan inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka. Bagaimana kemudian kita dalam kehidupan ini akan berharga kalau kita bertumpah darah, berani untuk berkorban kepada sesuatu. Dan tumpah darah itu kita letakkan di atas sebuah negeri bernama tanah Indonesia dan air Indonesia. Sebagai seorang muslim, kita berjuangnya karena Allah dan mencintai tanah
tumpah darah, tanah air, itu adalah tentu bagian dari mengikuti sunnah Nabi SAW. Betapa cintanya beliau kepada kota Makkah sebagai wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad adalah orang yang bertempat tinggal terikat kepada negeri ini yaitu Makkah. Betapa kemudian beliau meminta kepada Allah agar diberikan cinta yang berlipat kali kepada Madinah ketika harus pindah ke Madinah. Ini menunjukkan cinta kepada tanah, air, ya. Itu adalah bagian dari sebuah sunnah Nabi SAW yang kita ikuti, dan sangat layak kita menumpahkan darah di situ karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikatan kebangsaan kita yang diredefinisi dari bangsa sama dengan suku menjadi bangsa itu sama atau lebih tinggi daripada sekedar suku, mengikat kesatuan yang lebih besar, ya. Dan para sejarawan sepakat salah satu pengikat yang paling kuat bagi bangsa Indonesia saat itu tentu saja adalah agama Islam yang telah memberikan pula kepada mereka inspirasi perlawanan dan perjuangan selama berabad-abad, ya, menjadi berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita menginisiasi satu wasilah untuk memudahkan segala tujuan perjuangan. Dan waktu itu dipilih, ya, wasilah terbaik untuk memudahkan perjuangan itu adalah bahasa yang sederhana, bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang sudah dikenal oleh para nenek moyang kita untuk menjadi lingua franca, bahasa penghubung antara satu dengan yang lain, baik dalam perdagangan maupun komunikasi, karena kesederhanaannya. Lebih sederhana daripada bahasa Melayu asli, lebih sederhana daripada bahasa Jawa, lebih sederhana daripada bahasa Sunda, lebih sederhana daripada bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan memiliki anasir-anasir yang bersambung, memiliki adaptivitas yang luar biasa terhadap bahasa-bahasa lokal, sehingga kemudian bahasa ini semakin diperkaya oleh berbagai anasir lokal menjadi bahasa yang kemudian wasilah untuk persatuan yang tidak terbantahkan. Demikian, ya, jadi sebuah kesetiaan, ikrar untuk bertumpah darah, untuk berjuang. Yang kedua, meredefinisi taksonomi kemanusiaan kita menjadi bangsa lebih tinggi dari sekedar suku, apalagi golongan. Dan yang ketiga, bagaimana kita selalu kreatif untuk melahirkan wasilah-wasilah yang memudahkan bagi persatuan kita, memudahkan bagi perjuangan kita, termasuk melalui teknologi. Tentu rekan-rekan di BPKP tentu nanti dalam perjuangan menginisiasi teknologi-teknologi pengawasan yang semakin mempermudah, ya, tugas-tugas pengawasan dan menjadikannya sebagai penyelenggaraan good governance bagi negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.